Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar memaknai peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten dengan mengapresiasi seluruh elemen yang berkontribusi dalam capaian pembangunan di Provinsi Banten. Apresiasi hingga penghargaan ditujukan Al-Muktabar kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap pembentukan dan pembangunan Provinsi Banten. Kepada seluruh kepala daerah baik yang terdahulu maupun saat ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, juga kepada para kepala desa atau kelurahan, aparatur sipil negara provinsi, kabupaten kota se-Provinsi Banten, serta seluruh elemen masyarakat. Capaian dalam penurunan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya. 24 tahun Provinsi Banten berdiri, pemerintah Provinsi Banten akan terus bekerja keras karena tantangan di depan akan semakin dinamis demi kesejahteraan masyarakat Banten. Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten diberikan penghargaan atas penilaian kinerja kepada 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten tahun 2024, yakni kepada Kota Tangerang sebagai peringkat pertama, kategori dukungan pimpinan daerah dan kategori inspiratif, Kota Tangerang Selatan sebagai peringkat kedua, kategori inovatif, Kabupaten Serang sebagai peringkat ketiga kategori tren penurunan stunting dan kategori inovatif, serta diberikan juga penghargaan kepada Kabupaten Tangerang kategori inovatif, Kabupaten Lebak kategori dukungan pimpinan daerah, Kota Cilegon kategori inspiratif, Kota Serang kategori tren penurunan stunting, dan Kabupaten Pandeglang kategori tren penurunan stunting. Selain itu diberikan juga penghargaan yang telah berkontribusi aktif dalam ajang Paralegal Justice Award tahun 2023 dan 2024 kepada 17 kepala desa dan kelurahan se-Provinsi Banten. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. 24 tahun Provinsi Banten kita manai dengan kinerja. Oleh karenanya banyak apresiasi dan penghargaan yang kita sampaikan atas kinerja-kinerja itu. Penurunan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan tentu masih banyak hal lain yang harus kita giatkan. Oleh karenanya dalam rangka itu maka 24 tahun berdiri Provinsi Banten, kita harus tetap terus berkinerja lebih keras lagi karena tantangan akan semakin dinamis, baik itu nasional, global, dan juga di kita daerah sendiri Provinsi Banten. Kita akan bekerja terus untuk itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten gelar peringatan Maulid Nabi dengan zikir dan doa bersama ribuan pegawai pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat sekitar. Al-Muktabar mengungkapkan hakikat dari diselenggarakannya doa bersama dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan segala program pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dan ke depan Provinsi Banten semakin maju dan berkembang. Pada kesempatan itu juga diberikan bantuan paket sembako sebanyak 500 paket untuk petugas kebersihan, petugas keamanan dan masyarakat sekitar KP3B. Pemberian bantuan beasiswa kepada 5 orang siswa SMK, masing-masing menerima Rp750.000. Bantuan beasiswa untuk 3 orang siswa SMP, masing-masing menerima sebesar Rp500.000. Bantuan beasiswa kepada 3 orang siswa sekolah dasar, masing-masing menerima Rp300.000. Diberikan juga bantuan kesehatan untuk 2 orang sebesar Rp2.500.000, serta bantuan UMKM untuk 5 orang, masing-masing menerima Rp1.000.000. Selain itu, diserahkan pula piagam penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Masjid Raya Al-Bantani sebagai juara 2 Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah atau Ampera tahun 2024. Kementerian Agama mengumumkan pemenang Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah tahun 2024 di Solo, Jawa Tengah pada hari Selasa 1 Oktober 2024. Penghargaan tersebut meliputi 11 kategori dengan 33 nominasi. Momentum peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten menjadi pengingat dalam kolaborasi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Provinsi Banten. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar usai menghadiri rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten.
Meski telah banyak capaian yang diraih dalam mengimplementasikan mandatori para tokoh pendiri Provinsi Banten untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, di usia ke-24 tahun ini masih banyak hal yang harus dikuatkan dalam mewujudkan cita-cita pendirian Provinsi Banten dengan kesejahteraan rakyat menjadi kuncinya. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Akmal Malik berharap momentum hari ulang tahun ke-24 Provinsi Banten dapat menjadi vitamin bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Banten untuk mengoptimalkan potensi dalam rangka mendukung Indonesia maju. Selanjutnya, Akmal berpesan kepada pemerintah daerah untuk terus menggiatkan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional, meliputi pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam menangani permasalahan sampah di tingkat rumah tangga. Demikian hal itu disampaikan Al-Muktabar usai menghadiri kegiatan bincang asik atau bisik dengan tema pengelolaan sampah rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang digelar oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Banten. Pengelolaan sampah rumah tangga dapat dimulai dari melakukan pemilahan jenis sampah dan mendaur ulang sampah yang memberikan nilai tambah tersendiri dan membantu dalam ketahanan ekonomi keluarga. Sementara penjabat Ketua TPPKK Provinsi Banten Tine Al-Muktabar menyampaikan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam penanganan stunting diantaranya lingkungan yang bersih dan sehat, dan TPPKK Provinsi Banten telah menggiatkan bagaimana mengubah sampah rumah tangga menjadi kompos dan bahan daur ulang. Dalam kegiatan itu juga TPPKK Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada para kader dan pemenang pada Lomba Tertib Eda Sawisma periode Juli hingga September 2024, Kader Inspiratif periode September 2024, Kader Inspiratif periode September 2024, kategori terfavorit dan pemberian uang pembinaan bank sampah yang berada di Provinsi Banten. Baik warga sedulur Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan inflasi di Provinsi Banten terkendali dengan baik. Al-Muktabar menambahkan, komoditi yang harus dikendalikan secara sungguh-sungguh adalah komoditi bergejolak seperti beras dan lainnya. Khusus ayam ras dan telur justru diupayakan terjadi keseimbangan karena di bawah harga eceran tinggi atau HET. Dalam arahannya, Mendagri M. Tito Karnavian menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan apresiasi tinggi atas capaian inflasi year on year dan angka deflasi bulanan saat ini. Sejak tahun 2004, secara bertahap angka inflasi terus turun secara bertahap. Terakhir, September 2024 angka inflasi tahunan Indonesia year on year 1,84%, turun dibanding Agustus 2024 yang mencapai 2,12%. Pada inflasi bulanan, September 2024 terjadi deflasi minus 0,12%. Deflasi terjadi pada komponen inflasi volatil atau bergejolak yang merupakan kebutuhan primer masyarakat seperti bahan pangan. Namun pihaknya juga tidak ingin deflasi terjadi secara tajam karena akan membuat sulit produsen atau petani. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar raih anugerah Upakarya Wanua Nugraha dari Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. Anugerah diberikan atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayah Provinsi Banten dalam Temu Karya Nasional 2024 yang mengusung tema Desa dan Kelurahan Terus Berinovasi Menuju Indonesia Emas. Al-Muktabar mengatakan, desa dan kelurahan merupakan garda terdepan bagi upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian mengatakan, kegiatan Temu Karya Nasional dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman kerja dan sebagai perenung serta evaluasi dari hasil kerja, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Sebagai informasi, tujuan kegiatan Temu Karya Nasional 2024 untuk meningkatkan motivasi pemerintah daerah dan pemerintah desa atau kelurahan dalam menyukseskan tata kelola pemerintahan yang baik menuju desa atau kelurahan maju, mandiri, sejahtera, dan bahagia. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.